Majid Tholabidin SPDI, praktisi ruqyah syar'iyyah, pengasuh channel Benteng Gaib. Waktu dan tempat Ana persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa bermuajahah dengan para bapak sekalian, dan tentunya semuanya tidak lepas dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mungkin karena ini kalau bertemakan tentang alam gaib gitu nggih. Mungkin kami sudah beberapa kali sebetulnya, sudah berapa kali ini Mas Nur datang ke sini? Ada mungkin 2 atau 3 kali ya kajian bertemakan tentang alam jin, dan mungkin secara mustami ada berbeda-beda. Saya tidak tahu apakah mungkin yang hadir adalah sudah bertemu dengan kami atau belum, tapi mungkin nanti kita akan mulai dari awal, kita rincikan, karena kemarin kami dijadwalkan wallahu alam bisawab gitu nggih. Apakah nanti kita bisa rutinkan untuk 1 bulan sekali? Karena kalau melihat sebelum corona, kalau kita review ke belakang, kemarin sebetulnya sudah sempat beberapa waktu yang lampau Mas Nur biasanya menghubungi kami untuk malam Selasa itu diminta datang ke sini begitu pada waktu tertentu. Tapi memang pada sebelum corona itu memang kita senantiasa ada jadwal dan ada kegiatan. Sehingga qadarullah ketika pada corona ini secara aktivitas semuanya hampir kosong. Jadi kalau dulu hanya sebatas to'lam taklim, hanya kajian hanya tertentu, kemudian lebih banyak ya diskusi ngobrol berkaitan dengan urusan dakwah. Ya ini hampir semuanya dinonaktifkan, hampir tidak jalan sama sekali. Maka setelah corona memang banyak kosongnya. Termasuk alhamdulillah akhirnya hari ini pada kesempatan kali ini kami bisa bermuajahah dengan para bapak sekalian. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kemudian tema yang akan kita angkat, sebagaimana yang juga kami mengampu ada salah satu Telegram. Jadi para bapak sekalian silahkan kalau sekiranya yang belum subscribe nih belum masuk ke Telegram, bisa masuk ke Telegram Benteng Gaib. Itu salah satu Telegram yang kami coba untuk adakan sejak tahun 2017. Jadi isinya hampir banyak lah, intinya berkaitan dengan materi tentang alam jin. Dan tentunya banyak secara spesifik ya, baik itu ada berbagai macam jenis sihir dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya sebatas mengulas, kemudian nanti ada beberapa banyak tambahan yang mungkin itu tidak bisa kita sampaikan melalui tulisan. Jadi mungkin ya sedikit banyak nanti kita akan coba sampaikan. Kalau sekilas mungkin perlu berkisah terlebih dahulu, nggak apa-apa, mungkin nanti sambil untuk bisa buat pelajaran terlebih dahulu, karena ini masih sifatnya muqaddimah. Jadi nanti sebelum masuk kepada buku, nanti ini buku panduan yang akan kami coba sampaikan sedikit banyak,
yaitu Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton begitu. Kalau di sini judulnya Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya terbitan Ummul Qura. Ini harganya murah, Pak. Harganya cukup hanya 150-an ribu. Insya Allah kalau sekiranya Bapak-bapak ada satu keinginan untuk ada satu progres ya, terutama perbaikan untuk umat terhadap gangguan jin dan sihir, saya anjurkan untuk mempunyai buku ini. Dan sebatas untuk namanya ruqyah, sebelum nanti kita masuk cerita sekilas ya. Ruqyah itu sangat simpel, Pak. Jadi bahkan orang awam sekalipun ya, orang awam sekalipun ketika dia hanya membaca dan menghafal surah Al-Fatihah, itu insya Allah bisa untuk meruqyah hatta sembuh, Bapak. Sampai sembuh insya Allah bisa. Siapapun yang mereka di dalam hatinya ada Al-Quran, insya Allah bisa untuk memberikan satu konsep kesembuhan dari berbagai macam bentuk penyakit. Saya kasih motivasi terlebih dahulu seperti itu. Baik. Kalau cerita banyak ya, satu cerita dulu sajalah contoh. Tadi pagi ada salah satu teman belum pernah meruqyah sama sekali, kemudian beliau minta saya untuk ruqyah jarak jauh. Di telepon saya nggak angkat-angkat karena pada waktu itu pagi namanya ngajar ya ngajar begitu, Pak, nggak bisa diganggu gugat. Walaupun saya online namanya ngajar, di telepon ya maaf, jadi memang nggak bisa saya angkat begitu. Ditelepon cukup beberapa kali, sampai 5 kali saya ditelepon itu, nggak saya angkat. Sampai kemudian akhirnya WA masuk, saya coba baca sekilas, oh ternyata bahwa ini tolong saya lagi meruqyah gitu. Alah coba ruqyah sendiri sampai sembuh insya Allah. Dan ternyata Masya Allah 1 jam kemudian alhamdulillah beliau mengatakan, alhamdulillah ini jinnya sudah pergi katanya begitu. Saya tidak tahu hasilnya seperti apa, saya katakan alhamdulillah begitu saja. Ini bahasa bagi siapapun sebetulnya ketika nanti akan bertemu orang kena gangguan jin atau orang kesurupan. Kalau sekiranya kita adalah orang mukmin, orang muslim yang di dalam hati kita ada Al-Quran, insya Allah bisa memberikan ada satu konsep kesembuhan. Baik, ini sebagai mukadimah, sebagai untuk memotivasi kita bersama bahwa siapapun di antara yang hadir atau siapapun di antara kaum muslimin bisa untuk meruqyah. Hanya yang perlu dibekali adalah ilmu. Bukan hanya bisa ada dalam Al-Quran itu Al-Fatihah saja, tapi dibutuhkan ilmu. Karena semuanya insya Allah namanya orang muslim bisa meruqyah. Meruqyah itu sangat mudah, yang berat pada ilmunya, gitu saja. Ya, ini ya di sini. Makanya saya anjurkan bagi bapak-bapak yang sekiranya ada satu keinginan untuk bisa dan terampil, silahkan nanti bisa membeli buku inilah. Baik, saya beri satu cerita terlebih dahulu. Pada waktu kami, ini awal kali diantara kami bertemu dengan orang yang kesurupan sebetulnya. Tapi nanti ada satu pelajaran yang cukup menarik, sehingga sebagai praktisi atau mungkin nanti harapannya sebagai seorang peruqyah atau roqi atau siapapun, nanti harapannya semua kaum muslimin tidak terbatas, Ustaz saya takut kalau meruqyah gitu. Ya tidak usah jadi peruqyah, tidak apa-apa. Tapi minimal nanti ada batas-batas rambu-rambu sehingga semuanya bisa menjadi satu pelajaran. Jadi pada waktu itu kami masih kelas 1 SMP pada waktu itu. Pada waktu itu kelas 1 SMP kami melihat ada, jadi pada waktu itu ba'da maghrib kejadiannya. Kemudian ada bangku ini dilempar, Pak. Kluntang begitu ya. Kami seketika pada waktu itu kami kelas 1 juga semuanya turun dari masjid itu. Jadi masjid posisi di atas, kemudian kelas itu di bawah. Satu pondok itu, Pak, turun dari masjid itu geruduk ya ke kelas. Sampai di kelas kemudian didapati ada satu santri yang ngamuk begitu ya, temperamental, kemudian melempari bangku dan meja. Meja dilempar, bangku dilempar. Baru itulah kemudian saya melihat secara langsung orang kesurupan. Pada waktu itu kejadiannya ba'da maghrib, selesai dari emosionalnya itu mungkin hampir jam 9. Berarti butuh 3 jam. Ya mungkin peruqyahnya belum maksimal ya, jadi ini mungkin masih belum ada apa-apa. Saya hanya sebatas melihat saja karena masih kelas 1 yang kerasukan pada waktu itu kelas 2 MTS. Kemudian ada satu cerita yang pada waktu itu sebagai gambaran bahwa pada waktu itu diceritakan, salah satu teman kita tadi cerita awal kalinya gimana kok sampai kesurupan. Jadi pada waktu itu ternyata beliau melihat di tembok itu, jadi
pada maghrib, kemudian turun ke kelas, kemudian beliau duduk di tengah, bangku tengah. Kemudian tiba-tiba melihat di atas itu ada, memang namanya siswa santri itu biasa meletakkan ada gambar di atas itu Pak ya. Nah, pada waktu itu yang diletakkan gambarnya adalah orang sedang sholat, kemudian bertuliskan kalimat tauhid kalau tidak salah, atau ya apa, tulisan Arab itu biasanya kalau nggak kalimat tauhid atau ayat kursi, kurang lebih seperti itu. Beliau melihat dari atas itu, tiba-tiba beberapa waktu kemudian langsung kayak ada darah mengalir, katanya beliau, darahnya mengalir kemudian sampai bawah, dan ketika sampai bawah itu mengalir seperti mengarah menuju kepada dirinya. Sampai pada waktu itu beliau sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba ketika darah itu mengalir sampai kepada dirinya, langsung emosional yang meledak-ledak sampai kemudian ya menghancurkan atau melemparkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai gambaran. Makanya anjurannya bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam materi dunia alam jin ya, maka sepatutnya di antara sebagian kaum muslimin harapannya adalah mencoba menghindari dirinya dari benda-benda yang menyebabkan jin masuk ke dalam rumah. Ya, nanti mungkin akan secara spesifik kapan-kapan kita akan membahas secara rinci di antara bentuk rumah yang di dalamnya ada jin itu seperti apa. Tapi minimal bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya kita melihat dalam hadis itu ada beberapa benda yang itu bisa menjadi rumah bagi bangsa jin. Salah satu di antaranya adalah gambar tadi. Gambar itu walaupun bentuknya adalah orang sedang sholat, sampai kemudian sedang tahiyat biasanya, kemudian di dalamnya ada kalimat tauhid, kalimatnya ada tulisan Allah Pak, ada tulisan la ilaha illallah, atau bahkan yang tertuliskan adalah ayat kursi. Ini kan jelas ayat Al-Quran, tapi kok bisa gitu loh pertanyaannya gitu. Dan itu ternyata juga bisa. Makanya ini kita harus ada satu kewaspadaan yang kuat begitu. Kalau sekiranya melihat seperti ini jelas bukan sesuatu yang syar'i, walaupun kemudian melihatkan, menampakkan bahwa itu adalah ayat Quran. Sebagaimana kalau mungkin di beberapa para dukun ya, dawakin gitu ya, para dukun atau uskun ya, itu biasanya kami pernah mendapati namanya ada Quran Istanbul. Quran Istanbul itu bentuknya kecil Pak, kecil itu biasanya buat gantungan atau dibawa kemana-mana. Ini juga sesuatu yang walaupun kelihatannya Al-Quran, tapi Al-Quran seperti ini kan tidak bisa dibaca Pak, Qurannya kecil gitu ya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibaca begitu. Makanya ini sudahlah gitu, ini berarti sesuatu yang tidak syar'i, karena tidak bisa dibaca sama sekali, hanya dijadikan sebagai bentuk apa namanya ini tujuan ya, atau di sini sebagai nanti wasilah tawasul dengan ayat-ayat atau di antara Quran Istanbul itu untuk mengharapkan ada satu kebaikan atau mencegah dari madharat ya. Nanti ya ini kapan-kapan nanti akan lebih kita perjelas lagi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, ini sekilas pertama kali kami melihat ya ada orang terkena gangguan jin. Kemudian kalau sekiranya ini mungkin cerita pengalaman terlebih dahulu bapak-bapak sekalian. Jadi pada waktu itu kami betul-betul belajar, karena memang namanya belajar itu adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, ketika beliau mengatakan man lam yaduk murrata alumi sa'atan tajaradul jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar 1 jam saja, niscaya dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Jadi di sini ada satu kaidah, jangan sampai kemudian ya ada salah satu di antara di dalam hati itu ada satu perasaan, kalau sekiranya kita merasa susah, merasa berat dalam belajar, kemudian kita mulai enggan. Dan inilah yang nanti kalau sekiranya nanti kapan-kapan mungkin sudah ada atau yang sudah pernah membahas atau mungkin sudah pernah mendengar, di antaranya adalah berkaitan ada wadawa ya, penyakit dan obatnya, sebagaimana apa yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sampai menempatkan pada pembahasan yang pertama di antara pada materi ya, apa itu? Akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat dosa ya. Jadi akibat yang dirasakan bagi orang-orang yang melakukan satu bentuk dosa itu salah satu di antara yang pertama adalah dihilangkan barokah, dihilangkan berkaitan dengan ilmu
dikurangi barokahnya berkaitan dengan urusan ilmu. Maksudnya apa ya? Jadi orang-orang yang kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihalangi ilmunya. Maksudnya dihalangi ilmu itu nanti ada beberapa hal. Salah satu di antara dari orang yang orang yang dihalangi ilmu itu ya, salah satu di antaranya adalah diberi keengganan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau dalam urusan menuntut ilmu sudah kaslan, males. Jadi wah kok ngaji lagi, berangkat lagi. Itu kadang-kadang akhirnya ya orang ini jadi jahil, jadi orang itu jadi bodoh. Disebabkan karena keengganan untuk menuntut ilmu. Jadi apa sebab paling utama mengapa dia enggan untuk menuntut ilmu? Disebabkan karena malas gitu ya. Disebabkan karena perbuatan dosa ya. Jadi dosa yang dia lakukan sehingga menyebabkan dia menjadi malas. Kemudian ada juga mungkin sudah hadir dalam kajian ilmi, sudah mau berangkat gitu ya. Tapi ternyata sulit menghafal kan ada ya. Jadi Ustaz saya kok sulit menghafal ini misalnya begitu ya, atau sudah mencoba berulang kali gitu ya, mencoba datang dan kajiannya sama terus gitu, tapi nggak hafal-hafal gitu. Ya ini disebabkan karena ya kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai poin yang ketiga yang kita mencoba senantiasa pada dengan ini, ketika seorang itu sudah bisa datang ke majelis ilmu, kemudian konsep yang kedua ketika dia sudah dipermudah oleh Allah untuk menghafal, tapi ternyata dia terkena akibat dari dosa yang berikutnya. Di antara yang berikutnya adalah dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Nah, kembali kepada kisah tadi, sehingga kalau berkaitan dengan materi alam jin ya, jadi pada waktu itu kami pertama kali untuk dapat daurah ya, ada daurah berkaitan dengan tema ruqyah jin ini hampir 1 hari 1 malam Pak, 1 hari 1 malam. Jadi pada waktu itu dimulai dari jam 8 pagi tet ya, daurah itu 1 hari 1 malam. Di jam 8 tet itu selesai itu kurang lebih sampai jam 1 malam aja belum selesai. Karena ada proses ruqyah gitu Pak. Sehingga yang paling banyak kan sesi ruqyahnya itu ya. Jadi yang cukup menyita waktu ya orang kena gangguan jinnya cukup banyak begitu ya. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi ba'da isya itu langsung praktek dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, harapannya ihwati fillah, kalau sekiranya nanti ini jelas membutuhkan waktu yang lama, man lam yatuk marata alami sa'atan tajaradul jahlitul hayati tadi. Jadi harapannya kita mencoba pelan, tapi secara istiqomah harapannya nanti kekuatan ilmiah kita kuat sehingga termasuk adalah secara praktek dan nanti secara di hadapan masyarakat jidal, atau misalnya nanti kita berhadapan dengan para dukun ataupun orang-orang yang nanti berhadapan dengan orang-orang awam ya, orang-orang kejawen ya, atau mungkin nanti akan kita hadapi adalah orang-orang yang masih umum yang terkait nanti adalah banyak kesalahpahaman tentang alam jin misalnya seperti itu. Insya Allah semoga bisa kita fahamkan ya, kita jelaskan berkaitan dengan konsep dalam Islam seperti apa sesungguhnya, sehingga nanti semoga kajian yang mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya Allah alam tadi ya 1 bulan sekali semoga bisa hadir. Kalau sekiranya nanti kita bisa rutinkan ya, semoga nanti kita bisa menyelesaikan dari kajian berkaitan secara totalitas ya, harapannya seperti itu ya. Mungkin nanti kapan-kapan apakah seperti itu atau tidak kita wallah alam bisawab ya. Semoga saja nanti yang hadir bisa istiqomah. Kemudian kalau sekiranya nanti ada teman-teman yang lain mungkin nanti bisa diajak ya, kita persilahkan. Baik. Kemudian yang membedakan juga, jadi pada waktu itu mungkin setelah daurah, mungkin kalau teman-teman yang lain pada waktu itu di pondok ya, karena memang tidak langsung bersentuhan dengan alam jin, mungkin banyak yang terlupakan ya. Qadarullah kami diberi ada satu kesempatan sehingga pada waktu 1 tahun berikutnya itu kami diminta untuk mendampingi ustadz yang Ustadz yang isi pada kajian daurah itu. Jadi pada waktu itu Ustadz yang isi kajian daurah, kemudian qadarullah pada masa tugas itu saya yang ditugaskan di tempat beliau selama kurang lebih 1 tahun. Jadi masalah pengalaman yang sangat luar biasa di mana kami melihat secara langsung bagaimana orang terkena gangguan jin dan berbagai macam bentuk terawinya. Nah ini yang jadi kelebihan, sehingga kadang-kadang bagi sebagian banyak teman yang lain pada waktu di pondok pesantren ya, karena memang tidak langsung bersentuhan ya mungkin terlupakan begitu ya. Jadi kita itu bisa karena biasa gitu ya. Jadi kita itu bisa karena biasa. Sehingga kalau teman-teman ustadz ini kok saya meruqyah kok nggak berhasil, kok saya nggak mandi,
kok saya ini nggak ada efek sama sekali kepada orang terkena gangguan jin. Ya sudah berapa kali, begitu aja pertanyaannya. Kalau baru sekali ya wajar, tapi kalau mungkin nanti sudah 50 kali nanti Pak, jadi kalau nanti silakan Bapak mencoba nanti 50 kali meruqyah orang gitu ya, 50 orang gitu ya, nanti mesti ada salah satu di antara yang reaksi, ya gitu aja. Salah satu per 50 gitu ya, minimal ya. Tapi harapannya enggak lah, 3 atau 5 atau 10 nanti salah satu minimal akan ada yang bagus, progresnya akan bagus. Termasuk Masya Allah ini ada satu subhat juga nih, kadang-kadang ini cerita dulu saja ya Pak ya. Jadi jujur saja kami ini jualan produk ya. Enggak, ini cerita saja. Saya ini jualan madu Pak. Madu saya kasih judulnya, biar dulu awal kali memang judulnya Madu Benteng Gaib gitu ya. Benteng Gaib itu kelihatan medeni sebetulnya ya. Tapi memang namanya promosi ya, memang untuk menaikkan brand itu kan juga biar kelihatan ngeri gitu saja Pak. Wah, Madu Benteng Gaib kelihatan mandi kan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya ya pada waktu pertama kali langsung booming Pak. Pada waktu itu ya pada waktu itu saja sih. Selanjutnya ya nyerosot begitu. Jadi pada waktu pertama itu mungkin terjual mungkin di atas 150, di atas itu nggak sampai 1 bulan lah. Itu berarti bagi saya kan ternyata ya laku keras juga. Tapi setelah itu langsung merasa tajam. Akhirnya ganti produk, akhirnya yang ada adalah madu ruqyah saja. Yang ini yang lebih stabil, madu ruqyah. Karena kalau waktu itu madu benteng gaib itu racikan Pak, racikan dari berbagai macam bumbu ya. Ya itulah intinya, berbagai macam racikan, sehingga mungkin sebagian orang merasa kurang fair dengan rasa, walaupun mungkin enak ya. Bagi saya ada sambiloto, ada berbagai macam jamu lah. Tadi itu ada yang pesan, nggak berani kepada saya, pesannya kepada istri karena akhwat kan, ibu-ibu. Mbak, bilangnya begini, Mbak, madunya Ustadz Majid itu enak ya, enak ya namanya madu kan. Tapi adanya bawahnya itu yang agak rada gimana begitu. Ini saya beli madu di tempat lain, kemudian boleh enggak dimintakan ruqyah sama Ustadz Majid gitu ya. Aduh. ya gimana Pak? Coba jenengan kira-kira gimana Pak jawabannya Pak? Kalau sekiranya beliau ya kan, saya jualan madu ruqyah, saya judul begitu ya. Kemudian ada ibu-ibu bertanya kepada istri saya terkait tadi Pak. Ini boleh enggak Mbak, kalau Ustadz Majid minta diruqyahkan, saya beli madu di tempat lain kemudian minta diruqyahkan Ustadz Majid gitu ya. Ya saya pikir-pikir, saya pertama jawabannya wani piro kan begitu ya kan. Memang berani berapa, mau bayar berapa, tak bilangin begitu kan. Nah terus akhirnya ujug-ujugnya ya saya sampaikan ini yang gini. Ya sudahlah, ya saya balas begini saja, mengapa enggak dibaca sendiri saja gitu ya. Ini jawaban yang netral saja lah. Baik, ini sebagai gambaran saja kepada semua di antara kaum muslimin. Terkadang kita senantiasa mengandalkan orang lain gitu loh. Dalam segala hal itu kadang-kadang termasuk dalam urusan ruqyah itu, kalau enggak ahlinya tidak gitu, itu terlalu masya Allah gitu ya. Kayak gimana Pak kalau tidak? Wah gitu ya. Kalau dalam bahasanya kan, maaf ini bukan mengagungkan, bukan saya, tapi sebagian orang itu berpendapat kalau sekiranya kalau yang meruqyah tidak Ustadz Majid itu kayak ramandi gitu loh. Masya Allah, naudzubillah. Bahwa kalau sebutnya sebagaimana terlebih dahulu yang paling kita ingatkan ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi Pak, yang perlu kemudian kita nanti senantiasa ingat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum, katakanlah bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia, saya ini adalah manusia. Ini maksudnya kepada Rasulullah. Qul innama ana basyarun, bahwasanya sesungguhnya saya ini hanya sebatas manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum, sebagaimana kalian. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang memberikan wahyu kepada kalian bahwa sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Tuhan yang satu. Ma'asyiral muslimin, ini adalah sebagai gambaran bahwa kita ini adalah semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan antara kami sebagai orang yang mungkin tadi bisa karena biasa dengan para bapak sekalian. Kalau dalam bahasa sholat ya saya juga sholat sebagaimana bapak, saya yang ngaji sebagaimana jenengan ngaji,
saya puasa ya sebagaimana jenengan puasa, mungkin gambarannya begitu, walaupun mungkin puasanya beda, mungkin sholatnya mungkin apanya juga kadang-kadang berbeda, masing-masing di antara kita kan kadang-kadang berbeda ya toh. Ada yang satu jamaah, ada yang satu tidak, kan begitu saja. Ada yang satu puasa Senin Kamis, ada yang satunya puasa Daud, ada yang tidak puasa sama sekali kecuali hanya puasa Ramadan. Tapi kan poinnya juga puasa gitu saja. Mungkin kalau sedekah ya kita sama-sama sedekah. Kalau dalam urusan apalagi membaca Al-Quran, yang dibaca juga sama Al-Quran. Ya, kembali sebetulnya kita adalah semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ketika siapapun di antara kita ini berdoa kepada Allah, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabai dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada di antara kita yang kemudian langsung menyerahkan begitu saja, ya. Ada lagi kemarin contoh, ini ada beberapa kasus Pak ini yang mungkin kita sambil ngobrol terlebih dahulu, mungkin nanti ada satu solusi di antara kita mungkin ya. Kami ini tadi ya kemarin, jadi kami kemarin berkunjung di salah satu rehabilitasi Pak, pusat apa namanya ya? Apa ya namanya, apa rehabilitasi itu apa? Ya tempat untuk menampung ya, tempat untuk menampung orang-orang yang punya kelainan mungkin ada kelainan apa Pak? Ya jiwa ya, mungkin kelainan jiwa ya, mungkin apakah dia gila ya, ataukah dia karena faktor narkoba, atau mungkin ngerokok akut itu kira-kira jadi gila nggak tuh sebetulnya ada? Enggak ya kayaknya, kalau ngerokok kayaknya nggak ada ya, paling apa Pak? Ngerokok kebanyakan itu nggak jadi ya mungkin ya, nggak sakal kan begitu ya, ngerokok kebanyakan. Kalau narkoba ya, atau di antara di sini kena gangguan jin. Nah, salah satu di antaranya ada salah satu teman kami yang ya adik kelas cukup jauh, saya tidak tahu ini posisi dulu tahun berapa keluarnya. Dia berasal dari DS dan qadarullah saya tidak tahu ternyata beliau ditempatkan di rehabilitasi itu. Setelah kami melihat ternyata rehabilitasinya, saya foto ini ya. Jadi kemarin ada foto itu. Ternyata ya saya melihat sekilas saja rehabilitasinya ternyata milik siapa ya namanya ya? Kalau saya sebutkan mungkin milik satu jamaah ya, jamaah apa Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah begitu ya tulisannya ya. Ternyata milik beliau gitu, milik orang-orang ini. Ketika saya mencoba masuk ke situ, saya sudah kurang cocok sebetulnya. Kok ditempatkan di sini begitu? Apakah ini sudah paham atau belum gitu ya? Ini karena ini salah satu teman kita, ini alumni Ma'had Darus Syahadah yang secara harusnya ketika melihat seperti ini ada sesuatu yang kurang nyaman. Nah, masalahnya di antara beberapa teman-teman mungkin pertanyaannya nggak langsung memberikan satu. Ini teman kita ini terkena sihir, jadi salah satu teman kita ini terkena sihir. Beliau hafal Quran Pak, hafal Quran, kemudian terkenanya di perumahan untuk samila pertama kali. Jadi Ustadz Marmita kan punya namanya apa itu Pak? Namanya Syamila ya. Ustadz Marmita punya apa itulah media Syamila namanya. Kemudian pada waktu pertama kali beliau ditempatkan di tempat rumah yang pertama kali hendak digunakan untuk syuting dan lain sebagainya. Dan ternyata beliau ditempatkan pertama kali itu tidak tahu kalau sekiranya di dalam rumahnya itu ada perkara-perkara yang sifatnya mistik, nggak tahu gitu loh. Nah inilah yang kadang-kadang sebagian teman itu merasa cuek gitu loh. Jadi nggak menganggap alah biasa begitu. Akhirnya tidak ada satu penanganan yang baik pada waktu itu di tempat itu. Sehingga seorang sampai hafal Quran, hafid saja bisa terkena gitu loh. Jadi apalagi yang kita yang hafal Quran juga terbatas bata-bata gitu ya. Makanya di sini harus punya kepekaan, Pak. Ketika misalnya betul-betul di situ ada sesuatu yang kelihatan tidak nyaman, harus ada antisipasi pertama kali. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh teman-teman yang tidak pernah bersentuhan tentang dunia alam jin ya. Walaupun itu adalah hafal Quran, bisa sangat mudah untuk terkena gangguan jin tadi gitu. Makanya di sini dibutuhkan kepekaan tadi. Ya, jadi pertama kali kalau sekiranya ada kelihatan yang aneh-aneh, sudah muncul pertama kali apa yang harus saya lakukan, kan minimal seperti itu ya kan, karena ini harus ada penanganan secara khusus gitu loh, bukan sebagaimana rumah biasa yang kemudian kita bisa langsung bludas ya keluar masuk tanpa ada sesuatu yang ada insting untuk kemudian ada penanganan kepada tempat yang terkena yang ada di dalamnya gangguan jin.
Nah, pada waktu itu terkena gangguan jin betul sampai reaksinya besar dan alhamdulillah pada waktu itu sudah menurun. Sampai akhirnya salah satu teman kita, ustadz kita tadi ini yang hafal Quran itu kemudian berangkat ke Mesir untuk belajar di sana. Dan Masya Allah ternyata reaksinya di Mesir di tempat beliau menuntut ilmu jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Jauh lebih besar lagi. Akhirnya dibawa pulang, ditarik, walaupun di sana mungkin masa tidak ada syekh. Bahkan Syekh Abdul Salam Bali juga berasal dari Mesir. Masa nggak ada sih penanganan orang peruqyah yang ada di sana, kan begitu. Tapi ternyata ya tidak terselesaikan juga di sana. Tidak terselesaikan di sana sampai kemudian akhirnya beliau di sini di ruqyah oleh berbagai macam ya. Sampai katanya itu sendiri yang ruqyah adalah orang yang terkenal di Indonesia. Saya tidak tahu sampai ini ngeruntut siapa sih gitu ya. Nah, katanya sih ya saya tidak perlu menyebutkan nama orang ya, tapi beliau memang orang yang cukup terkenal di, insya Allah kalau subscribe-nya jauh lebih besar daripada saya gitu loh. Kalau saya kan paling subscribe di YouTube ya paling mungkin berapa ya Pak. Ya paling berapa. Kalau beliau mungkin sudah ratusan, mungkin menyentuh angka 500-an ke atas lah ya. Subscribe-nya saja yang ada di Indonesia. Itu tidak bisa menangani ya. Maka iwatifillah ya, yang sebetulnya kita juga butuhkan hari ini memang adalah, wah ini bagus sebetulnya kalau sekiranya nanti ada, tapi kayaknya belum ada ya. Tapi kalau saya mungkin mengajukan nanti kalau ada di antara bapak yang mungkin berkenan ya tidak masalah. Jadi kita sebetulnya membutuhkan juga untuk rehabilitasi orang terkena gangguan jin tuh. Ya ini masalah. Nanti kalau sekiranya ada ya mungkin, wah saya ada punya tempat ini kayaknya nganggur, mungkin begitu ya. Karena ini masalah tadi, kebutuhan kita kepada orang kena gangguan jin itu sangat urgent. Dan tadi ya kita belum pernah membayangkan untuk satu konsep seperti itu. Ternyata ada orang lain yang mengambil itu masalahnya, mengambil peran untuk merehabilitasi orang-orang yang terkena gangguan. Dan secara konsep penerapan dari ilmu pengobatannya ini Pak, ya ini yang menjadi masalah gitu loh. Kalau kemudian yang dibaca Al-Quran ya bagus, kalau sekiranya dzikir ya bagus ya. Kalau dzikirnya baik masalahnya. Tapi kalau dzikirnya macam-macam, ini masalahnya. Ini saya tidak perlu ini karena mungkin nanti akan dimasukkan ke mungkin ya Facebook atau apa. Tapi kalau sekiranya saya mungkin bisa memberikan ada satu gambaran ya. Saya beberapa kali melihat model, saya ada fotonya Pak. Jadi di situ contohnya saja. Kalau di situ mungkin sudah dihilangkan karena paham mungkin areanya Jogja. Areanya Jogja kan mungkin banyak orang-orang yang mungkin berbeda dengan mereka. Karena pada waktu saya kemarin ke sana saja sudah, maaf ini kiainya saja sudah kayak apa ya, menutup diri dari kami gitu, karena memang pakaian saya mungkin pada waktu itu saya salah juga, saya nggak tahu, saya pakaiannya agak gamis-gamis kemudian katanya cingkrang gitu loh. Jadi kalau kemarin sudah agak bisa menyatu, ada mungkin bisa diterima dengan baik. Nah pada waktu itu karena pakainya gamis kemudian celananya cingkrang, mungkin kiainya saja sudah mundur teratur gitu loh, nggak mau bertemu dengan kami. Jadi pada waktu itu bilangnya maaf saya sedang sakit gitu bilangnya ya, padahal kayaknya juga barusan pergi gitu ya. Karena waktu kami datang kemudian beliau baru datang. Nah, jadi di situ ada apa namanya, kamar-kamar gitu ya. Kamar-kamarnya itu dinamakan kamarnya itu namanya khalwat Pak. Khalwat 1, khalwat 2, khalwat 3, khalwat 4. Ada yang tahu Pak? Khalwat itu apa Pak? Ya. Kalau bagi orang-orang yang mungkin anak-anak pondok, khalwat itu artinya pacaran Pak. Berdua-duaan, khalwat itu ya berdua-duaan. Istilahnya begitu. Khalwat itu ya berdua-duaan. Nah, ternyata bagi orang yang thariqah ya, atau orang thariqah atau bahkan di antara sebagian kaum muslimin sebetulnya khalwat ini bagus. Ya sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah ya. Ya, beliau kan mengatakan sijni khalwah, ya kan begitu. Wa qatli syahadah wa ikhraj an biladi siyahah, kan begitu bahasanya. Khalwah itu adalah bahasanya kalau bagi orang mukmin memang khalwah itu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sijni khalwah, bahasanya begitu. Kalau sekiranya saya di penjara, ma yaf'alu a'daibi anna jannata fi sadri. Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, bahwa sesungguhnya surga itu ada di dalam hatiku. Maka beliau mengatakan sijni khalwah. Ketika saya di penjara, maka itu saya bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep inilah sebetulnya yang dibawa oleh mereka. Jadi orang-orang thariqah itu mengatakan ada satu ruangan namanya khalwah. Nah, makanya tadi ruangan-ruangan untuk orang-orang bermasalah tadi namanya khalwah. Ya, walaupun ada banyak
orang Pak di situ, ada yang nggak pakai celana gitu ya. Saya melihat ini nggak pakai celana ini dan baunya pesing gitu ya. Kalau kok baunya pesing ya aneh juga Pak ya. Masa berdua-duaan dengan Allah masa baunya pesing. Pesing tahu Pak ya. Jadi buang air di situ, BAB di situ gitu ya, masalahnya itu. Saya ini betulan apa gimana gitu ya saya. Nah, masalah. Tentunya enggak bisa buat sholat. Apalagi masjidnya saja Pak. Saya mau berangkat ke masjidnya, jadi masjidnya itu di kerangkeng Pak. Masjidnya ada kerangkengnya begitu. Kemudian ada orang-orang yang bermasalah itu sebagian kan dilevelkan sesuai dengan tingkat kesadarannya. Kalau tidak sadar sama sekali ya mungkin disendirikan atau mungkin ada beberapa orang. Tapi ada yang mereka sadar dan ada keinginan untuk sholat dan tidak ada keinginan untuk kabur kan gitu. Mereka ditempatkan di masjid di kerangkeng itu masjidnya. Nah, saya mau berangkat ke masjidnya itu sudah baunya pesing. Nah ini baunya betulan ini gitu ya masjid. Akhirnya saya ragu-ragu untuk sholat di situ. Udah kita sholat di tempat lain saja gitu ya. Padahal awalnya kita membersamai orang-orang gila itu tadi gitu ya. Ada orang yang bermasalah itu. Tapi ternyata baunya pesing gitu ya. Baik. Ini sampai jam berapa kok malah jadi? Enggak apa-apa. Sampai kemudian akhirnya ya sudah, ini kita harus ya mencoba ya memperbaiki umat ihwatifillah. Jadi termasuk zikirnya saja aneh. Nah, di tempatnya ini saya melihat bukan hanya di tempat itu. Saya ada beberapa kasus di Jawa Barat. Saya tidak perlu sebutkan tempat dan tidak perlu sebutkan nama. Tapi ada konsep di antara mereka ini, konsep kholwahnya itu mereka memang menyendiri, Pak. Jadi maaf di Qadiriyah Naksabandiah itu ada satu ruangan. Jadi ruangnya berderet-deret seperti itu. Kemudian ada model kain putih, Pak. Model kain putih, kemudian kayak disekat-sekat itu, disekat-sekat. Dan mereka itu untuk kholwah itu, masya Allah berhari-hari, dengan paham? Ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya. Kalau mereka makan hanya makan, kemudian masuk ke dalam biliknya itu. Kira-kira ada masalah atau tidak, Pak? Wah, sholatnya di situ, Pak. Sholatnya di situ, Pak. Intinya apa kalau sholatnya di situ, Pak? Berarti tidak jamaah, masalahnya di situ. Kan aneh. Kholwah berdua-duaan dengan Allah kok kemudian tidak salat berjamaah. Ini sebetulnya menarik mundur ke belakang kalau sekiranya ada hikayat-hikayat, dongeng-dongeng yang kemudian berada di masyarakat terkait ada beberapa sunan-sunan Jawa yang memiliki metode-metode seperti itu. Contoh yang mungkin kelihatan aneh ya kalau sekiranya kita maaf mendengar ada salah satu sunan ya, namanya Sunan. Nah, jenengan sudah mulai paham kan? Sunan Kalijogo. Itu aneh atau aneh enggak, Pak? Ya aneh kan sebetulnya. Jogonya berapa kali, Pak? Maksudnya berapa hari? Berapa hari? Ada yang tahu berapa hari, Pak? Kalau ceritanya, Pak? Secara spesifik, Pak. 1 hari? Enggak mungkin ya kan? 2 hari, 3 hari? Ada yang 1 bulan? Mungkin pernah baca 1 bulan atau 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan? Ada yang baca pernah berapa, Pak? 3 tahun. Ya mungkin ada yang saya pernah mendengar itu 3 tahun. Ya mungkin lah itu ya 3 tahun. Anggaplah itu 3 tahun. Kira-kira dalam waktu 3 tahun itu makan atau tidak? Pertanyaan pertama seperti itu. Dari urusan manusiawi loh, manusia. Namanya manusia itu 3 tahun betah kuat enggak bisa tidak makan. Namanya Nabi siapa, Pak? Nabi Yunus alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam mulutnya ya paus sampai kemudian di dalam perutnya itu butuh berapa hari itu, Pak? Ya, ada yang mengatakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, ada yang 40 sampai ada yang mengatakan 6 bulan. Itu. 6 bulan tidak makan. Tapi memang itu nabi ya kan. Ya kemudian akhirnya walalam apakah ada nuil-nuili daging yang ada di paus gitu ya. Jadi akhirnya dimakan walalam bisawab mungkin ya. Atau mungkin nanti ya seperti apanya. Tapi di sini memang beliau senantiasa berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin begitu. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara bagian zikir itu adalah makanan bagi beliau. Tapi secara umum di antara semua manusia tentu mereka membutuhkan makanan begitu. Ya, kita jangan samakan dengan Ashabul Kahfi yang tertidur selama berapa, Pak? 309 tahun. Ya, ini jelas sangat jauh berbeda. Beliau juga posisinya ya, kalau di Ashabul Kahfi tertidur ya kan, kalau ini kan terjaga. Maka ada dua kemungkinan pada beberapa sunan itu ya. Di antara yang pertama tentunya itu adalah kadzib, cerita-cerita yang mungkin dusta, yang mungkin itu adalah diceritakan oleh orang-orang yang tidak benar, ataukah kemudian di sini ya kalau ini yang pertama ya, jadi diceritakan dari sesuatu yang tentunya tidak benar, hanya direka-reka saja, atau kemungkinan yang kedua ya,
memang itu betul-betul seperti itu, ada orang melakukan seperti itu. Tapi tentunya ini ya wallahu alam bisawab tadi ya. Kembali apakah ini bisa jadi ya dukun atau apalah, wallahu alam bisawab, yang kemudian nanti diceritakan dengan nama sunan-sunan yang ada. Tapi tentunya kembali kepada satu tabiat di antara semua kaum muslimin, punya satu tuntutan kewajiban. Di antara yang pertama makan, kebutuhannya makan. Kemudian yang kedua ya kalau makan butuh makan Pak ya. Karena memang ada beberapa ritual itu di antaranya memang tidak makan. Saya pernah ada satu di Merbah itu Pak, itu Masya Allah perutnya gede, badannya besar. Beliau makan satu hari, beliau mengungkap sendiri, beliau mengatakan satu hari makannya 15 kali Pak. Makan nasi itu makan 15 kali. Sampai jam 12 malam makan, nanti bangun lagi jam 2 makan lagi. Itu saya minta ya Pak, kok makan terus 15 kali satu hari, memang nggak pernah puasa Pak. Gede-gede beliau. Tapi beliau jadi siapa namanya, maaf, bukan beliau yang menjawab pada waktu itu. Jadi adiknya menjawab, enggak bisa nih Pak, kalau Ramadan ya enggak puasa. Kaget saya yang pertama. Kemudian beliau mulai mengagungkan dirinya. Oh enggak Pak, saya ini kuat 40 hari tidak makan. 40 hari tidak makan katanya. Loh, nyatanya 40 hari aja kuat tidak makan, tapi masa satu hari saja enggak kuat Pak, enggak makan. Nah begitu ya. Bisa dipahami ya maksudnya ya Pak. Jadi hanya untuk semedi, pada waktu semedi itu 40 hari itu kuat Pak makan, kuat tidak makan. Tapi kalau untuk puasa satu hari saja tidak kuat. Ini masalah. Ini ada, kami diberi satu tombak besar itu Pak ya. Wah ini masalah. Beliau katakan satu tombaknya ini sudah berusia mungkin 300 tahun katanya begitu. Ya ini ada beberapa ritual-ritual yang memiliki satu konsep seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini kita butuhkan adalah solusi untuk umat. Kita tidak bisa ya. Kita sekali lagi kalau sekiranya mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Solusinya apa? Ini yang menjadi masalah. Termasuk di antara umat yang mungkin juga diceritakan pada buku ini ya, sekilas mungkin kita. Bahwa di antara yang terjadi pada waktu tahun-tahun sebelum tahun ini, jadi di antaranya umat mulai tergiring, mulai terbawa dengan konsep dukun yang mereka menyebarkan dakwahnya mereka begitu. Jadi di antara permasalahan umat yang mungkin sebelum ini ya, karena ini hari ini kan sudah mulai banyak sekali ada kajian-kajian tauhid, kajian-kajian berkaitan tema ruqyah asy'ariyah, ini sangat banyak sekali tentunya. Nah pada waktu tahun sebelum ini banyak sekali mereka sangat booming begitu ya. Hampir kita melihat saja pada mungkin tahun berapa Pak? 60-an mungkin ya. Sebelum tahun ini kan mungkin era 70-an, 60-an sampai 80-an mungkin. Saya sampai mendengar di daerah satu di Yogyakarta, contoh satu saja, namanya mungkin kalau mau menyebut ya enggak apa-apa ya. Daerah Nitian mungkin. Tahu Pak Nitian itu mana Pak? Tahu ya Nitian ya? Tahu nggih? Ada salah satu sesepuh yang ada di sana, kan akhirnya datang ke tempat kami untuk minta ruqyah pada kami. Itu beliau mengatakan bahwa pada era-era tahun seperti itu hampir satu masyarakat, satu kampung itu laki-lakinya semua pasti terlibat tentang dunia jin. Masalah. Banyak punya ketertarikan dengan permintaan bantuan kepada jin. Apalagi rata-rata di area situ kan orang apa Pak? P3G apa namanya? Namanya apa Pak? Yang Laskar P3. Itu hampir semuanya katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya ini hanya sebatas menanyakan apa yang beliau sampaikan, karena memang ini kejadian hampir seperti itu semuanya. Hampir rata-rata sebagian besar kaum muslimin ya, mereka minta untuk diberi satu kekuatan yang permintaan bantuannya ini kepada bangsa jin. Bahkan termasuk ketika sebagian besar di antara kaum muslimin itu mereka ada sakit gitu ya. Ketika mereka itu tertimpa musibah atau kehilangan dalam urusan benda yang ada mereka miliki, itu rata-rata perginya kepada mereka. Gitu. Ada orang sakit kemudian larinya kepada orang pinter, ya kan begitu. Ada orang sakit larinya ke orang pinter, ada orang bermasalah larinya ke orang pinter. Sehingga terkesan kita tidak punya solusi. Loh, Islam mana solusinya? Pertanyaannya begitu. Ini mana yang katanya Islam adalah solusi itu mana? Nah, maka tentunya di sini dibutuhkan banyak solusi gitu loh. Dibutuhkan banyak solusi. Orang yang punya penyakit gila, bagaimana Islam punya satu solusi? Bagaimana orang-orang yang di sini dibutuhkan ada. Jadi begini, yang perlu kita pahami sekali lagi tentang kembali kepada kasus tadi. Bahwa orang yang terkena gangguan jin itu, Pak, itu ada sebagian yang secara pengobatan itu
pengobatannya tidak bisa instan, tidak bisa sekali ruqyah langsung sembuh, tidak gitu ya. Bahkan beliau ya, si penulis buku ini ya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau mengatakan orang terkena sihir itu minimal untuk bisa konsep kesembuhan secara totalitas sampai la yughadiru saqama, ya, sifaan la yughadiru saqama, sampai tidak ada bekas namanya sakit sedikit pun pada orang tersebut, itu minimal jatah terapi itu 2 bulan minimal, Pak. Jadi orang kena gangguan jin sihir, kalau kemudian dia terkena, itu jatah minimalnya untuk akhirnya bisa terlepas dari semuanya itu minimal adalah 2 bulan. Jadi kalau ada mungkin jenengan lihat di YouTube ya, kemudian orang diruqyah, ya kan? Jenengan lihat ya, ada orang diruqyah sampai orangnya orang terkenal mungkin sudah wah pakar praktisi gitu ya. Kemudian itu sebetulnya belum selesai pada titik itu. Enggak langsung kemudian langsung sembuh gitu ya, tidak. Itu dibutuhkan satu terapi yang konsisten terus-menerus keistiqomahan itu minimal adalah 2 bulan. 2 bulan, Pak. Jadi sebetulnya ya siapapun, Pak. Makanya di sini jangan ada satu ketergantungan antara kita dengan seseorang, itu tidak boleh. Ya, nanti ada satu hadis yang kita akan mungkin nanti suatu ketika bacakan lebih lengkapnya, ada namanya hadisul ukatsah. Nanti kapan-kapan akan kita lanjut hukum meminta ruqyah itulah, Pak ya. Jadi memang asalnya riwayatnya dari sini, namanya hadisul ukatsah. Mengapa hadisul ukatsah namanya? Ukatsah itu nama orang, Pak. Kenapa, Kak, namanya hadisul ukatsah? Ya, disebabkan karena ketika Rasul menyampaikan ada di antara umat Rasulullah ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab. Ya, akan masuk surga tanpa hisab, dan ketika seorang itu tanpa dihisab berarti tanpa adab. Karena memang orang yang ketika mereka itu dihisab, maka mereka minimal akan terkena adab. Gitu, poinnya seperti itu. Sehingga kemudian ketika itu ada salah satu di antara orang sahabat namanya Ukasah bin Mitham yang kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan saya menjadi salah satu di antara mereka." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Anta minhum," kamu di antara sebagian besar di antara mereka. Sampai kemudian ketika para sahabat mendengar Ukasah mengajukan proposal tadi pertama kali, kemudian akhirnya para sahabat berdoa-doa, "Saya juga jadikan ya Rasulullah." Ya, maka kemudian akhirnya Rasul mengatakan, "Sabaqaka Ukasyah," kalian telah didahului Ukasyah. Maka kemudian para sahabat kembali bingung, siapa di antara mereka, siapa 70.000 yang akan dimasukkan oleh Allah itu tanpa hisabin wala adabin, siapa? Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antaranya adalah wala yastarakun, ya, mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Walaupun nanti kita akan membahasnya di antara pendapat para ulama, bagaimana para ulama mengatakan tentang maksud yang dikatakan dari Rasulullah tentang meminta ruqyah itu sendiri, atau namanya istirqa, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Tapi sekilas saja bahwa kalau dilanjutkan pada kalimat yang selanjutnya ada wala yastarkun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-Nya lah kemudian mereka senantiasa bertawakal. Maka konsepnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu konsep kesembuhan kita tidak bisa mengandalkan orang lain, seperti itu. Walaupun kemudian akhirnya kita tetap ada wasilah, itu penting, Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu membanggakan diri kita, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Tidak, belum tentu. Jadi bahkan hatta Rasulullah SAW sendiri, ketika nanti kita akan mendapatkan beliau ini terkena sihir. Jadi sudah pernah mendengar ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW terkena sihir. Tapi ternyata secara penyelesaian itu Rasulullah SAW tidak berdoa sendiri. Beliau tidak menyelesaikan secara kesendiriannya, kemudian hanya terapi ruqyah mandiri gitu ya, tidak juga. Tetapi ternyata beliau juga ada malaikat Jibril yang datang kepadanya, atau 2 malaikat yang kemudian meruqyah beliau. Bahkan satu konsep di sini ternyata ada manusia, di mana yang kemudian akhirnya ada Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, masyaallah ya kan? Di sini juga tidak tertuntut namanya orang yang derajatnya tinggi meruqyah yang bawah, tidak ada. Bisa jadi orang yang tinggi diruqyah oleh orang yang
mungkin derajatnya lebih rendah daripada orang yang ini gitu loh. Jadi bahkan mungkin suatu ketika saya bisa diruqyah oleh jenengan, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi tidak usah ada bahasa kalimat, oh orang peruqyah itu loh kok juga kena gangguan jin. Wah, kemudian kita banyak mendramasi namanya orang peruqyah itu tingkat keilmuannya sudah sehingga tidak akan mungkin terkena gangguan jin. Tidak ada, Pak. Jadi jangan sampai kemudian ada mindset di antara kita, ustadznya sudah levelnya tinggi bisa meruqyah, kemudian nanti bisa meruqyah orang lain. Kemudian inilah, ya belum tentu sampai seperti itu, sampai kemudian nanti ya tentunya kami juga bisa sebagai orang yang peruqyah ya, nanti diruqyah oleh orang-orang yang mungkin ya siapa saja yang baru meruqyah, tidak ada masalah pada poin di sini. Makanya di sini tetap semuanya kembali bahwa kita membutuhkan orang lain ya, kita membutuhkan orang lain, dan tentunya semuanya adalah kembali ya, kita terus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ya ini 21:06 ya. Ya mungkin kita sambil ngobrol terlebih dahulu Bapak-bapak sekalian, karena mungkin kita hanya sebatas mukadimah terlebih dahulu, kita belum menyentuh apa yang ada di buku. Kalau sekiranya nanti mungkin masih ada waktu, bisa kita coba beberapa poin yang sebetulnya tadi saya sudah mulai siapkan. Ada yang mungkin sebelum kita lanjut sekilas saja Pak, mungkin kalau ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan kami persilahkan Pak. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada satu yang sudah saya siapkan, di ayat juga ada, ini di sini juga sudah ada. Mungkin ini jam 21:07. Nanti kita sampai mungkin maksimal jam 21:30, mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Oke, saya sambil minum dulu. Oke, monggo. Kita itu ada pendamping namanya benda, barang pendamping ruqyah itu sendiri itu bagaimana mensikapinya, misalnya daun bidara dan minyak kasturi. Nah, itu mohon penjelasannya. Pendamping untuk daun. Iya. Pendamping untuk ruqyah tadi, Pak. Ruqyah itu kadang ini yang sebagai obat itu bagaimana yang sebenarnya sebaiknya kita mensikapinya. Ya, satu saja nggih. Nah, nanti yang lain mungkin disimpan dulu. Baik, berkaitan dengan pendampingan atau sarana meruqyah. Dihwatifillah rahimana wa rahimakumullah. Sekilas saja mungkin ya, kapan-kapan secara lengkapnya, detailnya. Tapi memang berkaitan dengan ruqyah ini, atau sebetulnya bukan ruqyah, atau apapun itu, memang kita bisa menggunakan wasilah atau tawasul. Tawasul ini adalah sesuatu yang syar'i, walaupun mungkin ada tawasul yang tidak syar'i. Kita bacakan yang syar'i sajalah, kalau yang tidak syar'i mungkin kapan-kapan ya, nanti panjang lebar masalahnya. Tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i adalah contohnya dengan amal soleh. Boleh Pak, kita wasilah amal soleh. Jadi namanya manusia ini kan punya kebutuhan Pak. Misalnya yang belum punya istri, ya kan, pengen punya istri. Yang sudah menikah, belum punya anak, akhirnya dia minta untuk berdoa kepada Allah, dia meminta untuk diberi karunia anak. Bagi yang sakit, mungkin kemudian ada yang sakit kemudian ingin sembuh, kemudian dia berdoa untuk keinginan untuk sembuh. Maka di sini dibutuhkan ada bisa menggunakan tawasul. Dan salah satu di antara tawasul yang diperbolehkan tadi adalah satu amal soleh. Amal soleh itu apa saja? Kalau kita melihat dari riwayat ya berkaitan dengan amal soleh, ada Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang yang kemudian masuk ke dalam sebuah gua, yang mana kemudian ketika itu tertutup ya dengan batu yang besar sampai kemudian mereka tidak bisa keluar. Maka 3 di antara mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil wasilah dengan cara menceritakan ya amal soleh yang pernah mereka lakukan, sampai kemudian ketika amal soleh itu dikatakan, ya Allah, kalau sekiranya amal ini adalah amalan yang paling besar yang saya lakukan dan itu betul ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu ini, bukan karena batu yang besar yang menutupi kami ini. Maka kemudian akhirnya terbuka sampai semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sekiranya kita bertawasul dengan perantara salah satu di antaranya amal soleh, dan ini disesuaikan dengan sesuatu amal a'dzam, amal yang paling besar
ya. Amal yang besar itu cirinya apa? Ini Ibnu Qayyim juga memberikan satu penjelasan minimal ya. Minimal Bapak kalau sekiranya ada 4 macam, saya kasih satu bocoran saja, mungkin kapan-kapan berikutnya ya. Salah satu bocorannya saja adalah amal yang besar itu adalah amal yang memberatkan bagi hati. Jadi kalau sekiranya amal itu berat bagi hati dan ada keinginan jenengan untuk ada satu hajat kebutuhan yang jenengan harapkan, jenengan lakukan satu amalan yang paling berat. Dan masing-masing amal berat itu berbeda-beda. Gitu? Ada yang amal paling berat niku apa Pak? Ya mungkin apa Pak berat? Ya mungkin adalah qiyamul lail. Jadi memang wah saya itu paling sulit berat untuk bangun pada waktu sepertiga malam kan begitu. Ada yang paling berat harus seperti bangun malam tidak ya. Bahkan sesuatu yang kelihatan remeh, mungkin apa remeh itu? Remeh itu mungkin apa Pak? Ya mungkin menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, mungkin tidak pernah nyapu ya toh, kemudian sudahlah saya tak sekali-kali ini amalan yang paling berat saya adalah menyapu ya di jalan misalnya seperti itu ya ada juga boleh. Atau bahkan misalnya adalah ketika bagi orang miskin amalan yang paling berat dari orang miskin itu adalah harta ya kan? Ya enggak Pak? Orang sudah miskin kok kemudian dimintai bantuan sama orang miskin gitu loh. Jadi apalagi disuruh minta bantuan bangunan masjid. Waduh aku ki orang miskin ya Pak, masuk kon bantu bangun masjid ya ora iso gitu ya. Ya kan begitu masalah. Maka ketika orang miskin itu berat untuk memberikan satu nafkah, satu rezeki yang dia punyai gitu semaksimal mungkin, ini menjadi satu yang berat. Ini satu contohnya saja. Nah, kemudian yang kedua mungkin mengambil tadi ya. Jadi diantaranya adalah benda-benda yang sekiranya sebetulnya benda-benda ini bukan benda sakral Pak, yang sampai kemudian kita seperti apanya tidak. Tapi memang inilah yang kemudian juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tawasul kita berwasilah dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bisa jadi Pak ya, bisa jadi gosok gigi itu bisa jadi menyembuhkan dari gangguan jin loh Pak. Percaya enggak? Ya percaya saja karena gosok gigi itu sunnah Rasulullah SAW ya. Kalau sekiranya kan kalimatnya begitu ya. Kalau sekiranya saya tidak memberatkan bagi umatku, la amartum bisiwakin inda kulli shalah. Saya akan perintahkan oleh umatku kepada umatku untuk gosok gigi sebelum mereka sholat, kan begitu. Ini juga bagian sebetulnya. Jadi tidak hanya bidara, tidak hanya minyak kasturi, bahkan siwak. Kalau minyak kasturi kan minyak gitu ya, minyak yang kemudian disunahkan Rasulullah SAW untuk kemudian kita senantiasa harum ya, semerbak sepanjang hari kan begitu ya. Nah, ini kan kita biar wangi. Dan memang setan sangat benci dengan seperti itu, gitu saja Pak. Termasuk sebetulnya ada bidara gitu ya. Bidara ini sebetulnya memang kalau dikonsepkan oleh Rasulullah sebetulnya tidak ada hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan daun bidara secara khusus untuk menyembuhkan orang kena gangguan jin. Tapi memang ini ada riwayat di antara beberapa tabi'in, ada Ibnu Qudamah yang kemudian menyebutkan ada asar tentang daun bidara, begitu saja. Jadi daun bidara itu kembali kepada asar, bukan kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi ini qaul di antara para ulama yang kemudian menggunakan daun ini untuk terapi kena gangguan jin gitu. Walaupun jangan sampai kemudian kita juga ada asar juga. Contoh misalnya adalah Imam Ahmad bin Hambal Ada satu kasus Imam Ahmad bin Hambal itu pernah, mungkin jenengan juga pernah mendengar, ada orang kena gangguan jin. Pernah dengar? Sampai kemudian akhirnya karena Imam Ahmad bin Hambal tidak bisa mendatangi orang tersebut, maka beliau mengirim sandal. Udah kirimkan sandalnya saja gitu ya. Bisa dipahami Pak maksudnya Pak. Ya jangan sampai juga kemudian kita wah ini saya misalnya gitu ya. Oh iya kan gitu. Ini bukan asar kalau seperti itu. Jadi ada beberapa asar yang memang itu bisa kita lakukan, ada asar yang memang itu tidak bisa kita lakukan begitu. Jadi contohnya yang menggunakan daun bidara kita masih bisa gitu ya. Atau ada benda-benda lain misalnya kita menggunakan zaitun, habatus sauda, atau misalnya adalah apalagi misalnya ya madu ya, atau mungkin minyak-minyak yang lain yang memang itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan itu bisa untuk terapi, begitu saja. Jadi tidak terbatas hanya kepada benda-benda tertentu, tapi insya Allah semuanya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya yakin bisa. Begitu saja. Jadi tidak hanya terbatas kepada bidara, tidak hanya itu, hanya sebatas sarana-sarana saja. Nih, dari sebagian itu nanti akan lihat ya di berbagai macam bentuk jenis sihirnya. Wah, ini sudah 15 nggih.
Cukup dulu nggih. Ini saya bacakan saja sekilas nggih. Saya bacakan sekilas saja mungkin sebagai tambahan, sebagai materi penutup begitu saja pada kesempatan malam hari ini. Satu, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Saya cuplikkan saja sekilas begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufil qawli ghurura. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin aduwan, bagi setiap nabi itu aduwan, musuh. Syayatinal insi wal jinni, setan dari golongan jin dan manusia, manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufil qawli ghurura. Mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menjadi tipuan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya saya tidak menafsirkan dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Saya cukup hanya memberikan satu ibrah bagi kita bersama, bahwa satu konsep di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini satu kehidupan, di mana kehidupan ini dalam segala urusan, ya kita sebagai namanya manusia senantiasa ada namanya muamalah, hubungan antara satu dengan yang lain. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan-batasan. Siapa yang bisa dijadikan teman, siapa yang dijadikan lawan, siapa yang dijadikan kawan, dan siapa yang dijadikan musuh. Jangan sampai kemudian sebagai kaum muslimin ternyata kita kebalik-balik, menjadikan setan itu sebagai teman dan menjadikan orang mukmin itu sebagai lawan. Dan tidak bisa juga kita sebagaimana orang munafik, ya. Orang munafik yang kemudian akhirnya pengen rangkulan sama setan juga gaulnya sama orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik itu punya tipe ingin diakui oleh segala pihak. Nah ini, kita adalah orang mukmin yang tentunya masing-masing punya teman dan pasti kita akan mempunyai musuh. Nah, maka dalam semua tabiat-tabiat ini kemudian kita harus memahami konsep di mana ada satu bentuk tasamuh, ada satu bentuk toleransi yang baik kepada kaum muslimin. Ketika kita memahami mereka adalah sebagai saudara atau teman dekat. Bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah itu kan juga dikatakan begini. Coba kita cek yang surah Al-Maidah ya. Ya, ini terakhir saja ayat yang kemudian kita sampaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Hanya saja wali-wali kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan orang-orang yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang beriman yang mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, wahum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku'. Ya, satu konsep di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada siapa teman kita, siapa wali kita, siapa yang sepatutnya untuk kita senantiasa memberikan maaf kepada mereka. Jadi tadi di sini dikatakan, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, orang-orang yang beriman yang mana mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kembali kepada konsep di antara yang kedua, yang berikutnya adalah konsep permusuhan. Nah, kembali kemudian nanti kita akan dapati dari semua yang akan kita hadapi di antara semua bangsa jin yang kafir, dan kita nanti akan menyebutkan di antara mereka adalah setan, dan mereka semuanya ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita sebagai orang yang beriman untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Dan jangan sampai sebagian di antara besar kaum muslimin kemudian nanti ketika berhadapan dengan bangsa jin itu mulai ada ketakutan-ketakutan kepada mereka. Ya. Ada ketika mereka melakukan satu bentuk intimidasi dan ternyata sebagian besar kaum muslimin mulai minder, mulai keder dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Salah satu di antara bentuk intimidasi mereka dan ternyata sebagian besar kaum muslimin ini mulai takut, di antaranya satu saja, mungkin dengan konsep hantu saja mereka sudah mulai, ya kaum muslimin sudah mulai ketakutan luar biasa loh sebetulnya.
Ya hanya hantu saja, dan hantu itu kan sebetulnya tidak real ya. Bahkan kalau kemarin contoh ya, saya pernah posting di Facebook itu, ada yang pernah lihat video orang orang mana itu? Orang Afrika menempeleng hantu ya. Jadi hantu itu tidak punya harga diri di hadapan orang Afrika. Ya Pak, paham Pak? Hantu itu tidak punya harga diri di hadapan orang Afrika. Kenapa Pak? Di Afrika tidak ada hantu Pak. Nggak ada hantu di Afrika itu. Maka di Jawa secara khusus di kita ini pernah ada sensus hantu, ya kan? Pernah kita sampaikan itu. Ada sensus hantu, dan ternyata orang Belanda itu mensensus ada nama hantu dan sifat-sifat yang mereka miliki. Itu orang Belanda itu mendapati hampir 58 jenis hantu yang ada di Jawa. Wah, banyak kan koleksi hantu Pak orang Jawa. Ya, ada genderuwo, kuntilanak, buto ijo, wewe, tuyul ya, kemudian dan lain sebagainya. Masya Allah. Dari konsep itu saja sudah mulai ketakutan. Dan yang perlu kita pahami sekali lagi Pak, ini terkait misalnya contoh pocongan Pak. Ini pocongan, ada Pak gilapen sama pocong Pak. Ini nanti kalau ada istrinya nanti ditanyain Pak, takut sama pocongan atau tidak gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami namanya contoh pocong Pak. Itu pocong itu salah satu syariat Islam Pak. Percaya enggak Pak, pocong syariat Islam Pak? Iya kan, kita yakin ya namanya pocongan itu syariat Islam. Tidak ada manusia yang meninggal kemudian dipocong hanya kecuali hanya kaum muslimin loh. Jangan pernah melihat orang Nasrani dipocong Pak? Enggak Pak. Orang Nasrani enggak dipocong, orang Hindu Pak. Jangan pernah melihat orang Hindu dipocong Pak? Enggak ada Pak. Coba orang mana yang jenengan lihat selain kaum muslimin yang dipocong? Nanti bisa cek. Ya mereka itu rata-rata dipacai Pak, ada yang diliveni, ada yang dipakaikan kalau di Cina itu di apa namanya di model dikasih jas atau dikasih apa itu vampir itu ya mungkin ya. Kalau ya modelnya di apa namanya ini di mana Pak? Ya Eropa ya mungkin modelnya adalah model kayak Dracula itu pakai jas dan lain sebagainya, atau mungkin mumi yang mungkin di area Mesir dan lain sebagainya. Maka pocong itu sebetulnya ya syariat Islam. Ya, kok kemudian ada yang takut sama namanya pocongan kan begitu. Baru intimidasi yang seperti itu saja sudah mulai keder di antara kaum muslimin. Apalagi belum nanti kita berhadapan dengan, saya beberapa kali contoh Pak, saya mengajak teman-teman itu, ayo Mbak ikut pelatihan ruqyah gitu. Tato aku belum siap tato jadi ini betul-betul terjadi itu. Baru saya ajak loh Pak contoh, ya Mas, saya ajak untuk meruqyah. Oh nanti kalau masuk ke tempat saya gimana Pak gitu. Loh ini piye gitu ya Allah, saya belum bisa menangkap dari apa yang menyebabkan di antara sebagian kaum muslimin itu mulai ketakutan ketika melihat jin itu begini gitu. Padahal inakaida syaitan kana dha'ifa. Kita berhadapan dengan musuh yang memang mereka memberikan agresor kepada kita. Tapi kalau kemudian kita minder, kemudian kita takut ya. Jadi ya terakhir ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa setan jin ini adalah musuh dan mereka ingin memberikan satu bentuk madarat kepada kita. Jadi jangan sampai kemudian kita ada satu bentuk ketakutan, ada satu bentuk terasa satu intimidasi sehingga kemudian kita kalah sebelum bertanding. Belum kita, kalau saya biasa Pak ya, sangat biasa ketika saya meruqyah kemudian ditantang begitu bisa. Biasa maksudnya. Contohnya ketika misalnya meruqyah kemudian kalau kamu berani mengeluarkan saya bunuh kamu begitu. Tapi ternyata hari ini juga masih hidup gitu loh. Jadi tantangan mereka, ancaman sebesar apapun, kalau Allah tidak apa namanya, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Tidak akan pernah terjadi. Kalau sekiranya jun-jun semuanya 1.000 juta pun yang kemudian akhirnya mereka mencoba untuk memberikan madarat kepada kami, kalau sekiranya itu Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Simpelnya seperti itu saja Pak. Contoh yang tadi, contoh terakhir Pak. Tadi itu saya waktu meruqyah kan, tadi maaf terlambat itu kan kami meruqyah. Kemudian ada contoh dukun. Dukun itu datang ke tempatnya orang tersebut kemudian terawang Pak. Menerawang kemudian ada sesuatu yang ditanam di depan rumah. Itu orang pemilik rumah sudah waspada, takut. Nah ini loh katanya ada ini. Alah, masya Allah gitu aja. Ya itulah. Jadi ada sebagian di antara besar kaum muslimin ternyata masih percaya dengan konsep apa yang difahami oleh dukun. Termasuk ada orang indigo itu dipercaya banget gitu loh. Ada orang tahu indigo Pak ya. Ada orang bisa melihat jin kemudian di situ ada ini ya, kemudian ada macam-macam gitu ya, diikuti, dipercaya. Dan yang like banyak loh Pak kalau di YouTube Pak. Jadi kalau contoh kemarin ya ada kasus orang meninggal di mana itu Pak, di Lawu ya. Ada siapa itu namanya yang meninggal itu? Alfian ya Pak ya.
siapa? Pian itu ya. Ada orang yang meninggal yang kemudian akhirnya ada dukun yang macam-macam memprediksi ini dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak yang suka, banyak yang nge-like. Bahkan ada tabiat namanya di YouTube itu kalau sekiranya tidak bersinggung dengan alam jin dukun itu kayaknya kurang mantep gitu. Dan ternyata hampir semua ini terjadi Pak. Hampir semua pejabat, hampir semua artis sampai banyak YouTuber dan memang lebih enjoy suka ketika dengan model-model ilmu datang kepada dukun untuk minta dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harapannya memang kita punya satu imun yang baik, punya satu kekuatan yang baik kalau sekiranya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep benteng gaib yang kita miliki adalah satu konsep sebagaimana yang senantiasa doa, kita senantiasa ya dengan konsep ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Sehingga nanti teman-teman silahkan yang belum hafal silahkan dihafalkan, yang sudah hafal minimal senantiasa kita berdoa zikir pagi dan petang dengan menggunakan satu doa itu ya. Contohnya adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, kalimat ini akan mandi, kalimat ini akan bermanfaat, kalimat ini akan memberikan satu kebaikan bagi kita kalau sekiranya kalimat itu dibaca. Di apa Pak? Dibaca, bukan ditempel. Bukan ditempel. Jadi kalau sekiranya nanti jenengan kemudian wah saya cocok ini kayak ditempel, apalagi kemudian dibakar dimasukkan ke minum ya kemudian diminum, itu Anda akan memberikan satu manfaat gitu nggih. Jadi doa atau apapun itu kalimat itu akan memberikan manfaat kepada kita kalau kalimat itu dibaca. Syaratnya dibaca Pak. Termasuk masuk kamar mandi juga dibaca. Yang dibaca apa Pak? Doanya ya, bukan doa tadi. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuk rumah, keluar rumah senantiasa baca doa bismillah, kemudian bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan kita hanya pada itu Pak. Dan itulah yang mampu untuk memberikan satu benteng bagi diri kita dari berbagai macam madharat gitu yang Allah Subhanahu wa taala mungkin ya belum izinkan kita terhadap gangguan-gangguan yang ada. Oke. Mungkin sekilas terlebih dahulu seperti itu, semoga banyak memberikan manfaat dari kajian kita Muqaddimah Benteng Gaib, walaupun mungkin saya tidak bisa mereview ini buku ini lebih lanjut, tapi silahkan nanti kalau sekiranya Bapak dengan semuanya bisa memiliki ini, bisa banyak dipelajari, ditadaburi sampai kemudian bisa memahami konsep yang ada di buku ini. Gitu saja nggih. Jadi kalau yang ada di buku ya mungkin nanti sedikit banyak bisa dibaca. Kalau mungkin dengan kami hanya sebatas cuplikan-cuplikan untuk lebih menguatkan dari segi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mungkin kalau ada tambahan sesi tanya jawab enggak lagi? Ada Mas Nur? Ada yang mau ditanyakan juga? Oke, atau saya tutup dulu? Enggak, ya, nanti ya. Ya, monggo. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Sedoyo saged via Jabri WA akunnya Mas Nur Yuli di grup Anur untuk bertanya atau dapat disampaikan langsung. Semoga yang ingin bertanya. Oh, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang saya pahami itu kan jadi bar ketika Rasulullah kena sihir. Orang kena sihir itu kan sebenarnya dia lagi terlena, mungkin ya, terus lepas bermaksiat kepada Allah dan seterusnya. Intinya dia tidak sedang berkhawat dengan Allah. Nah, ini Rasulullah. Iya. Seberapa sebegitu parahnya Rasulullah kan? Ini bahasa saya. Iya. Kok masih. Yang kedua, ada juga yang meruqyah orang yang non muslim, padahal non muslim itu jelas wis dadi musuhnya Allah gitu. Lha ngapain dulu setan ngeleboni wis musuhnya Allah gitu. Kurang gawean kan gitu. Apa maksudnya gitu? Kok yo ada non muslim akhirnya minta diruqyah orang muslim, ada kejadian seperti itu, saya nggak habis pikir itu. Udah wis dadi musuhnya Allah. Iki
sini kurang gawean, mungkin dijelaskan. Oke. Oke. Baik. Sekilas nggih pertanyaannya cukup menarik. Jadi di antara yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan hikmah. Kita kembali sebetulnya ada hikmah yang sangat luar biasa ya. Kok segitunya ya? Bahkan hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang makhluk yang mungkin secara level keimanan di atas semua manusia. Manusia yang paling semuanya ya, terbaik dari segala macam kondisi, situasi, waktu, akhlak, wajah dan semuanya terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah masya Allah Rasul yang tertinggi dari semua para nabi dan Rasul, Rasul yang paling terganteng dari semua penduduk manusia yang ada. Tapi mengapa sampai Rasulullah juga terkena gitu ya, pertanyaannya mungkin. Ya ini sebetulnya hikmah. Kita tidak bisa kemudian menyangka kok Rasulullah terlena, tidak. Kita tidak ada sesuatu terngiang sampai terdetik di antara kita kemudian Rasul memiliki satu kealfaan, tidak ada. Rasulullah tidak pernah lupa zikir pagi petang, Pak. Orang kita zikir pagi petang gimana Pak kalau kita, Pak? Hafal ya ora gitu ya kok. Rasulullah lah hafal ya, jangan dikatakan hafal ya, Al-Qur'an saja mungkin ya beliau senantiasa merojaah kepada malaikat Jibril. Kita hafal aja ora gitu. Makanya yang kita sampaikan adalah hikmah. Ya hikmah bukan pada sisi kecacatan Rasul, naudzubillah kalau sekiranya kita menganggap bahwa Rasul alfa dalam zikir kepada Allah, tidak. Maka di sini sebetulnya ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu, bahwa siapapun di antara kita jangan pernah untuk sombong, itu saja. Hikmahnya kembali kepada kita, itu saja Pak. Jadi hikmahnya adalah jangan sampai kemudian kita takabur, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis ribuan, atau mungkin sudah paham ngelodok bahasa Arab mungkin ya, yang sampai kemudian akhirnya kita bisa santai, bisa berlepas diri dari gangguan bangsa jin, begitu saja. Karena bahkan kalau sekiranya kita melihat tadi manusia yang terbaik saja terkena. Dan atas sebab dasar apa Rasulullah SAW terkena? Kan pertanyaannya begitu mungkin. Ya atas sebab dasar, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala semata, gitu saja. Manusia wajib berusaha. Manusia wajib punya satu komitmen yang sangat baik kepada ta'abudiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa sombong bahwa ya kembali kepada tadi, bahwa kemudian dengan ibadah yang akan kita lakukan, yang kemudian sudah kita lakukan akan memberikan satu kekuatan yang bagus kepada kita. Ya memang itu ada, perintahnya ada, fadilahnya ada, tapi jangan sampai kemudian kita merasa congkak, sombong, yang kemudian akhirnya kita melepaskan diri dari satu tabiat ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang semuanya sudah diatur oleh Allah, dan memang Rasulullah terkena disebabkan karena memang takdirnya beliau terkena pada waktu itu. Jadi ya karena beliau terkena musibah ya disebabkan atas izinnya Allah, kembali kepada tahta masyiatillah, kemudian kembali kepada izin Allah. Sampai sebetulnya sama Pak, seperti kita sama Pak. Ada yang mungkin sembuh hanya dengan kulhu saja. Jadi ketika ada seorang membaca kulhu Allah langsung sembuh. Tapi ternyata ada juga yang sudah dia membolak-balik membaca Al-Quran Al-Baqarah, dia bolak-balik satu hari mungkin terus menerus gitu. Ya ada yang belum sembuh-sembuh begitu Pak. Semuanya kembali kepada tahta masyiatillah, semuanya atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia wajib berusaha, dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan satu bentuk kemudahan-kemudahan dan rahmat Allah tadi. Ya sama seperti kita bekerja Pak ya kan, mungkin ya ada orang yang mungkin bekerjanya 1 menit bisa dapat jutaan rupiah, tapi ada orang yang bekerja 24 jam mungkin ya rumah saja mungkin nggak punya begitu ya, padahal sudah kerjanya 24 jam non-stop. Ya itu semuanya berkaitan dengan masalah rezeki. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kedua Pak, kenapa Pak tadi Pak? Yang orang kafir yang diruqyah ya, yang mereka adalah musuh Allah dikatakan begitu. Baik, sebetulnya konsepnya begini, nanti kita akan dapati berkaitan dengan istirqa. Ruqyah itu sendiri sebetulnya, ruqyah itu berasal dari kata ruqyarqa ya, artinya jampi-jampi. Jampi-jampi ini sebetulnya memang adalah kalimat-kalimat ya, jampi-jampi itu kan kalimat-kalimat. Makanya dalam bahasa Arab ada kaidah begini, fa inna minal kalami lasihron. Pertama kita akan konsepkan dulu namanya ruqyah. Jadi setiap fa inna minal kalami lasihron, sesungguhnya bagian dari ucapan itu adalah sihir. Bagian dari ucapan itu sihir. Sehingga memang ini baru contoh saja.
kalimat-kalimat dalam ruqyah itu tidak hanya Al-Qur'an, Pak. Jadi semua kalimat itu bisa dijadikan sebagai penawar, bisa dijadikan sebagai jampi-jampi, bisa dijadikan sebagai kalimat untuk meruqyah. Semuanya. Injil bisa, Pak. Aneh kan? Injil, Taurat, atau apalah kalimat-kalimat syair itu ketika diucapkan itu bisa ada reaksi. Bahkan kami pernah mendapati di Kulon Progo, Pak, ada pendeta itu meruqyah tentunya bukan dengan Al-Quran ya, meruqyah dengan Injil kan begitu, kalimat-kalimat tinggi, nadanya cukup tinggi, kemudian ada yang bereaksi dan ternyata ada konsep kesembuhan. Yang menjadi masalah pertanyaannya adalah ya ternyata di sana ada, ya kalau di kita ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Sehingga bahasa di kita adalah nanti sebetulnya ada hadis ya, la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Jadi sebenarnya konsep di sini adalah semua bacaan yang tidak berasal dari Al-Qur'an adalah bentuk kesyirikan. Syirik itu aja. Semua kalimat yang diucapkan kepada orang yang itu nanti memberikan satu konsep kesembuhan, ini Pak, nanti kaidahnya di situ Pak. Semua kalimat semua kalimat yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an dan doa an-nabawiyah, doa-doa ma'tsur, maka itu sifatnya adalah kesyirikan. Harus hati-hati. Karena memang itu konsepnya tidak ada satu konsep kesembuhan minta bantuan pertolongan kepada Allah, kecuali kalau permintaan pertolongan ya. Tapi harapannya senantiasa ada dua kalimat ini, yaitu Al-Qur'an dan kemudian adalah doa-doa yang maksud, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan ruqyah. Sekarang orang yang diruqyah. Siapa yang bisa mendapatkan kesembuhan? Nah itu sebetulnya masalahnya begini. Yang bisa mendapatkan kesembuhan itu sebetulnya semuanya. Semua manusia bisa mendapatkan kesembuhan. Orang mukmin bisa mendapatkan kesembuhan, orang muslim bisa mendapatkan kesembuhan, bahkan orang kafir juga bisa mendapatkan kesembuhan. Loh, kok bisa orang kafir itu bisa mendapatkan kesembuhan? Dan itu memang ada dalam sejarah. Ya, bagaimana kemudian ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan jauh, sampai kemudian beberapa sahabat ini tidak mendapatkan makanan sampai pada satu desa. Sampai ketika beberapa sahabat ini sampai kepada satu desa, maka kemudian mereka tidak diberi makanan apapun, tidak dijamu, intinya begitu. Sampai kemudian akhirnya mereka hendak pergi, maka kemudian ada beberapa orang yang mendatangi mereka. Apakah tidak ada seorang di antara kalian yang mampu untuk meruqyah, tidak mampu untuk mengobati salah satu tetua kami yang sedang sakit? Ya, sampai ini orang kafir Pak, ini orang kafir. Sampai kemudian akhirnya ya ada di antara kami ada yang bisa untuk meruqyah. Akhirnya kemudian seorang sahabat ini kemudian meruqyah orang kafir ini, tetua satu kaum tadi. Sampai kemudian ketika dibacain surah Al-Fatihah, sampai kemudian sembuh. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW beberapa sahabat ini kemudian dihadiahi dengan berapa itu Pak? Mencapai berapa? 200 kalau tidak salah, 200 ekor kambing. Hadiahnya meruqyah itu 200 ekor kambing Pak. Jadi nanti udah kaya kayaknya sebetulnya saya ya. Jadi, nanti jadikan ya ruqyah ya 200 ekor kambing Pak gitu. Ya ini bahasanya beliau ya. Jadi akhirnya dibawain seperti itu banyak kambing, sampai kemudian akhirnya ada yang mengatakan cuma satu satan gitu ya, satu kambing atau dua kambing. Maka kemudian akhirnya disembelih, sampai kemudian makanan kambing tadi dimasak, kemudian disajikan juga kepada Rasulullah SAW, yang kemudian akhirnya menceritakan kisah tentang kejadian seperti ini. Sampai kemudian apa yang kalian gunakan untuk meruqyah? Saya pergunakan surah Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu bahwa yang Al-Quran Al-Fatihah ini mampu untuk mengobati kan begitu. Nah, intinya adalah ini bisa mampu. Jadi poinnya masyaallah muslimin rahimakumullah berkaitan dengan orang yang diruqyah siapapun bisa, baik itu orang kafir, orang muslim bisa. Dan tuntutannya apa ya? Tuntutannya apa kalau sekiranya orang kafir itu juga diruqyah? Orang kafir udah Masya Allah kok diruqyah, tuntutannya apa gitu ya? Ya harapannya, kita punya harapan bahwa semua konsep dalam muamalah itu konsep kita adalah dakwah. Jadi memang harapannya apa? Harapannya kalau sekiranya orang ini sembuh gitu ya, ujuk-ujuk masuk Islam. Ada harapan saja Pak, enggak apa-apa.
Jadi karena memang orang kafir sendiri terbagi-bagi. Jadi tidak semua orang kafir itu kemudian menjadi seseorang yang harus kita musuhi. Jadi ada orang kafir ya. Kalau di Islam kan udah banyak ya mungkin ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahada, ada kafir harbi. Maka sepatutnya yang memang kita perangi ada orang kafirnya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin secara langsung juga. Tapi terkait namanya hidayah, siapapun kita minta hidayah gitu ya. Bahkan kita senantiasa mungkin bagi siapa Pak, mungkin Obama atau Bush atau siapa lagi mungkin sekarang presidennya mungkin ya, atau siapapun ya yang kemudian akhirnya diminta untuk bertaubat, kita doakan, sebutkan nama-nama mereka sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan doanya kepada dua Umar. Ya Allah, berilah hidayah di antara dua Umar bin Khattab atau Amru bin Hisam, maaf ya, Amru bin Hisam ya, betul nggih? Amru bin Hisam. Ya tidak apa-apa, minta hidayah kepada orang kafir, semoga dengan keislaman mereka memberikan satu bentuk kebaikan kepada kaum muslimin. Oke, mungkin sekilas terlebih dahulu. Ngoten. Oke. Satu lagi terakhir. Bagi yang ingin bertanya, monggo. Lagi. Sudah tidak ada lagi. Cukup nih. Oke, mungkin dari saya tutup dulu nih. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu, semoga sedikit banyak ini, mungkin sudah banyak mungkin ya. Ya mungkin sekilas seperti itu untuk kajian materi tentang benteng gaib. Semoga sedikit banyak Pak ini memberikan satu informasi. Ya tentunya namanya kesalahan, namanya khilaf itu tidak ada yang kemudian terlepas daripada kita. Senantiasa kita meminta maaf kepada Bapak sekalian, kemudian tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita miliki. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa diberi pertemuan untuk pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma, tadi ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ruqyah syar'i, sebenarnya pembahasan ini sangat menarik sekali. Terkhususkan saya sendiri itu juga tertarik dengan dunia jin. Betul ini ya. Sampai saya itu pernah mengikuti sebuah televisi swasta, itu ambil gambar syuting, itu saya ikuti, saya di paling garda terdepan, di paling depan itu saya nggak takut sama jin juga waktu itu di pinggir pantai. Terus kemudian setiap malam itu saya juga sering mengikuti beberapa ustadz, tetapi yang bagi saya itu agak menyeleweng, karena sepahaman saya kaidahnya Islam itu ya yang namanya ruqyah itu ya Quran, bukan dengan senjata yang lain. Bapak Sedoyo itu sakit menyimak di Facebook ataupun di YouTube itu banyak sekali. Ada yang meruqyah itu tidak dengan bacaan Quran, ada yang pakai macam-macam lah pokoknya. Dan bukan hanya di Afrika yang hantu itu tidak memiliki harga diri, di Indonesia juga iya. Contohnya channelnya Helm Ijo, kalau teman-teman sering nonton. Sering nonton nggak channelnya Helm Ijo? Nah itu ada lagi banyak sebenarnya. Bahkan sampai sekarang ini ustadz-ustadz itu malah cari duit di YouTube dengan membuat channel tempur dengan para dukun-dukun. Nah seperti itu. Sering nonton nggak? Nah mari kita itu tambah wawasan, tidak hanya ngaji secara seperti ini, juga ngaji online itu juga perlu ya, untuk menambah wawasan digital. Begitu. Mungkin cukup sekian. Pengumuman dulu Ji, pengumuman dari pengurus harian menawi wonten Mas Nur. Oh Ji. Update terkait dengan penggalangan dana untuk mobil layanan umat. Alhamdulillah total perolehan sampai dengan hari ini sejumlah Rp38.700.000. Monggo bagi yang memiliki kelonggaran saged memberikan sedikit hartanya untuk segera membelikan mobil ya, untuk kelancaran dakwah kita, dakwah An-Nur khususnya. Selanjutnya wonten malih Mas Nur. Ojih Mas Nuri, monggo. 100 untuk infak hari ini. Oh ya, info selanjutnya alhamdulillahirabbil jazakumullahu khairan hatsira, infak hari ini dapat 180.000.
Semoga menjadi amal jariah kepada antum semua. Amin. Banyak salah kata dari saya dalam membawakan acara hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Meskipun tadi sudah ditutup sama Ustadz, akan tetapi sebagai pembawa acara tetap acara saya tutup lagi ya. Monggo kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.